Rossi itu awal mulanya dari pemain kampung. Yang ini dari RT RW mainnya tuh. Butuh perjuangan ya Pak ya. Apalagi kan ninggalin keluarga gitu, usia masih muda. Dan alhamdulillah ikut di kadet juara, ikut di junior juara, di senior pun juara. Wah, hebat. 89 yang ada kejadian di Malaysia itu Pak. Ya. Tuh. Yang saya dicurangin itu. Ya. Kebetulan Rossi juga di situ mendapat kehormatan Pak. Jadi mewakili Indonesia untuk membawa obor Olimpik di sana. Pokoknya gimana caranya Indonesia harus bisa kalah gitu, tidak mendapatkan 3. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Halo pemirsa, kembali kita bertemu di Time Podcast bersama saya host Dani Suhendar. Pemirsa, Time Podcast bisa diakses melalui YouTube, Instagram, dan TikTok. Time Podcast hadir untuk bincang mendalam deep talk seputar olahraga, seni, budaya, pariwisata, musik, film, gaya hidup sehat, positif dengan mengundang para narasumber. Time Podcast di episode ketiga kali ini mengundang legenda tenis meja putri yang telah malang melintang mengharumkan nama Indonesia di kancah regional, nasional maupun internasional. Beliau adalah Ibu Rossi Pratiwi Dipoyanti. Selamat datang Bu Rossi, dan apa kabar? Selamat. Terima kasih. Terima kasih Bu Rossi sudah hadir di Time Podcast episode ketiga. Ini sungguh kebahagiaan buat kami bisa mengundang legenda ini. Pemirsa, Bu Rossi ini legenda petenis meja putri Indonesia yang sudah meraih banyak penghargaan dan medali emas, medali perak maupun medali perunggu di event-event seperti PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Nanti kita akan bincang mendalam seputar mungkin perjalanan karir Bu Rossi menggeluti cabang tenis meja di Indonesia. Pemirsa Time Podcast, mungkin yang pertama saya akan menanyakan ke Bu Rossi, kiprah Bu Rossi mengambil cabang olahraga tenis meja, latar belakangnya apa saja, kemudian juga siapa yang mungkin berjasa untuk karir tenis meja Bu Rossi di Indonesia sehingga bisa mengharumkan perhelatan Indonesia di cabang olahraga baik regional, nasional, dan internasional. Mangga Bu Rossi, silakan. Sebelumnya Rossi mengucapkan terima kasih untuk Time Podcast udah mengundang Rossi ke sini. Sebetulnya pada ini saya juga hal kayak gini suka deg-degan. Saya mendingan bertanding dibanding ngomong gitu kayak ya. gini Pak. Kalau Bu Rossi ini legenda loh, harus tampil, harus di explore lah gitu kiprahnya. Mangga Bu Rossi bercerita latar belakangnya. Saya asli orang Bandung Pak, aslinya orang Bandung. Kebetulan awal saya main tenis meja itu karena papa memang senang tenis meja. Siap. Dan ada cerita sebetulnya waktu mama mau melahirkan Rossi itu Pak, pas lagi di rumah sakit tuh papa tuh lagi gencar-gencarnya nonton tenis meja waktu itu yang main Kang Abdul Rojak waktu itu. Nah begitu selesai langsung ke rumah sakit dan Rossi lahir gitu Pak waktu itu. Makanya setelah itu kebetulan di rumah nenek itu ada meja pingpong Pak. Jadi selain saya sering diajak nonton pingpong sama papa, terus Rossi juga suka lihat di rumah juga ada yang main pingpong. Jadi pas sekali waktu Rossi ngajakin papa, ayo main pingpong. Papa juga kaget, kaget seneng gitu karena sebelumnya papa belum ngajak Rossi main pingpong karena waktu itu Rossi masih kelas 2 SD Pak. Oh masih SD ya? Iya. Nah begitu saya ngajakin pingpong, papa senang diajak main tuh, jadi udah nggak begini cetok gitu Pak, udah langsung main gitu ya? Iya, udah kayak
lama latihan aja gitu loh. Makanya papa tuh seneng banget. Akhirnya dilatih sama papa di kampung di depan rumah. Latihannya juga nyeker, nggak pakai sepatu. Memang atlet kampung lah pas saya tuh Rossi itu dulu tuh. Terus papa ngelatih yang sangat galak. Sampai kalau ngelatih tuh papa tuh bat pingpong juga melayang. Kalau nggak ini tidak sesuai. Nah setelah dilatih sama papa, Rossi dimasukin ke klub di Bandung. Klub pertama kali itu Triple V, Vinivi Divisi. Nah, itu sangat terkenal di Bandung ya, Bu Rossi? Iya, betul. Waktu itu dilatih oleh Pak almarhum Pak Ismail. Pak Ismail, terus dilatih dengan Pak Ajat Sudrajat SMK juga waktu itu. Dan memang walaupun sudah masuk klub, papa tuh masih tetap galak, Pak. Jadi setiap pulang latihan, misalnya Rossi kakinya nggak bagus atau pinggangnya nggak ini, itu suka dicubit sampai biru. Oh gitu. Ya, papa tuh terkenal banget pokoknya galaknya gitu, Pak. Sampai akhirnya pas ada pertandingan keluar kota juga boleh Rossi ikut, tapi papanya nggak boleh ikut saking ininya pelatih tuh sampai. Jadi pelatih pertama Bu Rossi itu ayah sendiri ya? Ayah sendiri. Ya. Walaupun beliau bukan atlet tenis meja yang benar-benar menggus, cuman seneng dan bisa itu aja. Nah di lingkungan rumah sendiri banyak peminatnya waktu itu di rumah banyak, sekitar Bu Rossi. Tapi cuma pemain-pemain kampung gitu, Pak. Oh siap. Jadi Rossi itu mainnya dengan pemain-pemain kampung, benar-benar Rossi itu awal mulanya dari pemain kampung. Yang ini dari RT RW mainnya tuh kayak gitu. Terus setelah di Triple V beberapa tahun, Rossi ditawarin di Gudang Garam Kediri. Jadi, usia berapa Bu sudah masuk? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya, Rossi sekitar 12 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun ya? 11 tahun. Sudah diminta oleh klub Gudang Garam di Kediri, waktu betul. itu pelatihnya Kak Dian, Diana Wisan, MP Wisan sama Pak Leman Afandi. Itu pemain nasional juga ya saat itu ya, mereka ya? Iya. Di sana Rossi digembleng. Jadi di sana mikirnya hanya latihan sekolah itu, dan tiap hari. Tiap hari bangun jam 5 pagi sudah latihan. Setelah latihan pagi yang jam 5 sampai jam 6, habis itu sekolah. Pulang sekolah jam 12, makan, istirahat, sorenya latihan, dan itu tiap hari. Hanya hari Minggu yang enggak. Tiada hari tanpa latihan. Betul. Ya. Gitu. Jadi pemikirannya udah itu. Dia memang butuh perjuangan ya Pak ya. Apalagi kan ninggalin keluarga gitu, usia masih muda. Sempat nangis nggak dengan pola latihannya? Nah ada cerita mungkin sedikit gimana? Karena latihannya berat, pelatihnya galak atau gimana Bu? Cerita Bu. Pelatihnya galak, Kadian KMG itu kan galak. Cuman memang sudah biasa Rossi digalakin karena papa juga dulunya galak. Cuman yang Rossi nggak tahan tuh kalau lagi kangen sama keluarga di Bandung. Dan itu biasanya bisanya cuma nangis aja gitu. Iya. Terus pada tahun kelas 2 SMP, Rossi pertama kali ikut kejuaraan junior Asia di Niigata, Jepang. Nagoya, Jepang. Itu event pertama internasional ya? Iya, event pertama. Istilahnya ibu keluar negeri ya? Iya, betul. Setelah itu, dari itu kelas 2 SMP juga Rossi dipanggil untuk Asian Games di Seoul. Sebelumnya ini izin Bu Rossi, prestasi apa yang diraih waktu ke Jepang? Juara ke-1, ke-2, ke-3 atau medali apa yang diraih? Enggak ada. Ini cuman kita masuk 10 besar. Oh, 10 besar. 10 besar juga itu Asia Tenggara atau Asia? Asia. Wah, kejuaraan Asia. Biasa itu Asia ya. Iya. Ketemunya Jepang, Cina, Korea ya. Betul. Dan alhamdulillah sih sebetulnya kita masih di posisi yang 10 besar, Pak. Karena kalau di Asia tuh masuk 10 besar aja sudah luar biasa, karena tenis meja tuh yang merajai kan di Asia. Betul. Gitu. Nah, setelah itu Rossi digembleng untuk persiapan Asian Games. Tapi sebelum persiapan Asian Games tuh Rossi ada kejuaraan. Kejuaraan tuh yang ininya kadet, junior, senior. Dan alhamdulillah ikut di kadet juara, ikut di junior juara, di senior pun juara. Wah, hebat. Tapi Bu Rossi sebelum ikutan SEA Games, mungkin saya ingin juga menanyakan ke Bu Rossi berkaitan mungkin pertama kali ikut PON itu tahun berapa Bu Rossi? Kemudian juga membela provinsi apa? Dan bagaimana prestasi yang diraih saat itu? Mangga. Waktu itu Rossi PON pertama kali 86
85 apa 86, Rossi juga udah lupa. Itu usia berapa Bu Rossi itu waktu di PON? 11 tahun ya. Masih 11 tahun, waduh masih. Berarti petenis meja putri paling muda ya Bu Rossi ya? Mewakili Indonesia 11 tahun masih, ikut PON. Memang masih cadangan sih Pak, karena masih ada Kak Dian, itu masih itu main, Lili Winarni masih yang main. senior ya, seniornya Bu Dan Rossi. waktu itu Rossi pertama kali ikut PON itu mewakili Jawa Timur Pak. Oh bukan Jawa Barat ya? Malah Jawa Timur. Karena di Kediri ya Iya, waktu itu ya. Betul. Tapi alhamdulillah walaupun ini Rossi dapat medali, kalau bergunya dapat perak, mix double-nya dapat perunggu Pak. Oh iya betul. Gitu. Siap. Terus ini juga pengen tahu, mungkin cerita pada pemirsa Time Podcast, saat itu siapa pesaing Bu Rossi? Karena Bu Rossi mewakili Jawa Timur, apakah DKI, kemudian Jawa Barat ya? Mungkin Jawa bisa Barat. cerita, silakan Bu Rossi. Waktu itu memang saingan kita tuh memang Jawa Barat. Jawa Barat waktu itu masih ada Kak Evi, Evi Sumendap, Chandra Dewi dan almarhumah Eliana. Yaitu saingan kita. Sampai di PON selanjutnya pun Rossi masih tetap saingannya PON 89. Iya. PON 89 Rossi 91 Pak. PON 91 ya. Iya, iya. 91 tuh Hasil yang dicapai Bu, medali apa yang diraih oleh Bu Rossi yang PON itu? Mungkin masih ingat? 85 pertama kali PON, 1 perak 1 perunggu. 1 perak 1 perunggu, betul. 89 dapat 4 emas Pak. 4 emas. Oh udah meraih emas ya? Ya udah 4 emas Pak. Udah tim inti. Iya. Padahal ininya waktu itu saingannya masih Kak Evi, Iya. Chandra Dewi dengan Teh Eli. Ngalahin senior juga ya Bu Rossi? Ngalahin senior Pak. Wah kejutan berarti itu. Terus 92 PON di Jakarta, Rossi udah pindah ke Kalimantan Timur Pak. Apa yang melatar belakangi Provinsi Kalimantan Timur meminta Bu Rossi pindah gitu dari Jawa Timur? Mungkin ada cerita mungkin nggak? Silakan Bu. Sebetulnya kita ya, pengen tahu Bu. Cuman pengen suasana baru mungkin Pak ya. Iya. Karena udah lama di Jawa Timur, akhirnya Rossi ada tawaran di Kalimantan Timur, akhirnya Rossi terima. Atau mungkin ada fasilitas atau kontrak kerja yang lebih baik dibanding Jawa Timur? Iya pindah ke pasti lah, Kalimantan. itunya sih pasti. Iya. Ada fasilitas kontrak yang lebih baik mungkin waktu itu. Iya. Dan di PON itu Rossi Jawa Timur tuh cuman 3 emas, 1 perunggu dapatnya. Oh iya, betul. Masih bersaing ya Masih saat bersaing. itu ya. Dan saat itu saingannya udah junior ya Pak. Oh gitu. Ya. Sudah junior. Iya. Bu Rossi biasanya kalau yang juara PON kan akan mengikuti TC untuk mewakili Indonesia di SEA Games. Yeah. Nah mungkin juga Bu Rossi bisa bercerita kepada Time Podcast waktu ikut SEA Games pertama kali itu SEA Games di mana, kemudian juga apa prestasinya yang diraih, kemudian negara mana yang menjadi saingan. Yeah. Mungkin bisa bercerita. Pertama kali ikut SEA Games itu 87 di Jakarta Pak. Oh di Indonesia tuan rumah? Iya, tuan rumah di Indonesia waktu pertama kali ikut SEA Games, dan alhamdulillah Rossi dapat 2 emas 2 perak Pak. Ya di tunggal putri. Tunggal putri dan ganda campuran. Ganda campuran. Ibu berpasangan ingat dengan siapa? Sinya Supit. Oh yes, legenda juga. Iya, legenda juga ya Sinya Supit itu, legenda putra ya. Usianya masih 15 tahun Pak, masih Ya. paling kecil lah di SEA Games tuh saya tuh, usianya masih paling junior di waktu itu di SEA Games. Betul. SEA Games 87, 89 yang ada kejadian di Malaysia itu Pak. Ya. Betul. Yang saya dicurangin itu. Ya. Betul. Nah, saat itu saingan SEA Games 87 di Jakarta dari negara mana saja, Bu? Singapura. Singapura ya? Singapura sama Thailand. Iya. Waktu Itu lawan beratnya Bu Rossi ya? Iya, betul. Karena waktu di bergu Rossi dengan Singapura tuh kalah, Pak. Tapi begitu di perorangan Rossi ngalahin dia. Oh iya. Gitu. Baik pemirsa Time Podcast, memang Bu Rossi ini luar biasa. Perjalanan karirnya betul-betul dari bawah sekali. Dari usia mungkin mulai 6 tahun ya Bu Rossi, 12 tahun sampai terus mengikuti event-event regional, nasional, kemudian internasional. Baik Bu Rossi, ini ada cerita tadi nyambung juga sewaktu pelaksanaan SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia kalau tidak salah tahun 89 ya, Yeah. setelah 2 tahun dari Jakarta.
Bu Rosi bertanding saat itu melawan petenis meja putri tuan rumah. Betul. Dan wasitnya pun katanya dari Malaysia. Nah, mungkin bisa cerita kepada kami, Bu, kronologis bagaimana, Bu? Sampai Ibu juga katanya walk out. Ya. Perintah dari manajer untuk mundur, tidak melanjutkan pertandingan. Mangga, Bu Rosi. Ya, sebetulnya itu awalnya bukan awal saya. Waktu itu ada Anton Seno yang awal dicurangin. Cuman kita kubu Indonesia masih sabar gitu ya. Ya. Nah, setelah itu pas Rossi yang main, kejadian lagi seperti itu, dan akhirnya pengurus kita juga akhirnya sudah nggak usah bertanding gitu. Akhirnya saya diajak keluar dari situ. Saya juga sampai histeris, Pak, Nangis nggak saat itu, Bu Rosi? Nangisnya histeris, Pak, bukan Dikerjain nangis bener lagi. ya sama wasit ya. Wah. Karena waktu itu memang Dan lepas medali emasnya ya. lepas medali emasnya. Dan setelah itu ternyata kita sudah balik ke hotel, ada wasit dari Malaysia datang ke kubu Indonesia yang dia merasa iba gitu, merasa simpati dengan Indonesia. Akhirnya dia cerita, memang waktu itu pokoknya gimana caranya Indonesia harus bisa kalah gitu, tidak mendapatkan medali waktu Iya, emas. nampaknya Bu Rosi sudah direncanakan ya. Betul. Tuan rumah itu Malaysia maksudnya sudah merencanakan bagaimana bisa mengalahkan Bu Rosi ini dengan kecurangan dari wasitnya ya. Tapi kalau diingat-ingat sekarang tuh, kalau ini kenapa saya sampai harus walk out gitu? Iya. Dan mungkin perintah dari manajer itu saat itu ya. Manajer saat itu siapa, Bu? Bisa cerita, Bu? Waktu itu kita ketua umumnya Pak Ali Said. Oh, ketua PT MSI pusatnya Pak Ali Said. Iya. Ketua Mahkamah Agung ya. Waktu itu masih Jaksa Agung, ya ya. Jaksa Agung, oh betul, Jaksa Agung. Baik Bu Rosi, ini lanjut nih. Setelah Bu Rosi merajai mungkin menjuarai beberapa turnamen dan meraih medali emas di PON, kemudian di SEA Games. Nah, lompat, Ibu pertama kali ikut Asian Games nih. Ibu bisa bercerita pertama kali ikut Asian Games itu Asian Games yang di mana, di negara mana, kemudian hasil yang dicapai apa saja? Mangga silakan Bu Rosi. Ikut Asian Games pertama kali di 86 di Seoul, Korea Selatan. Oh, di Korsel. Ya, dan tapi sih nggak dapat apa-apa. Waktu itu ranking 10. Oh, ranking 10 ya. Ya. Terus Asian Games yang kedua di Hiroshima, Jepang. Oh, di Hiroshima. Ya. Ya, Dan ya. waktu itu ranking 6. Ya. Harusnya kita bisa masuk semifinal, Pak, sebetulnya. Cuman ya kita ketemu Korea Selatan itu kita kalahnya 3-2. Dan Itu yang bergu ya? Ya, yang bergu. Dan Dari kebetulan mana kalahnya, Bu? 3-2? Korea Selatan. Oh, Korsel ya. ya. Kebetulan sebenarnya Rossinya sendiri itu pribadi nggak kalah. Ya. Rossi dapat 2 poin sebenarnya dari Korea Selatan. Cuman temen Rossi yang temen kalah 2. Ya. Sama double-nya juga kalah. Akhirnya kita kalah 3-2. Tipis sebetulnya ya 3-2 iya, ya. Betul. Masih ada perlawanan, masih bisa mencuri jadi 2. kita waktu itu jadi poin rankingnya kita. 6, ranking Ya. 6. Betul. Ya. Baik Bu Rosi, terus saat itu di kisaran 89-90 masih merajai tenis di Asia itu adalah Cina, Jepang, Korea, betul ya? Betul. Nah kalau Indonesia sendiri gimana Bu? Untuk Asia Tenggara gimana? Selain Indonesia mana saja? Mungkin Kalau Thailand? di Asia Tenggara sebetulnya dulu tuh merajai kita Ya. tuh, Pak. Kebetulan 93 aja kita sapu bersih medali emas SEA Games waktu itu. Pokoknya kita tuh targetnya memang emas. Sampai saya juga punya prinsipnya waktu itu dengan pengurus, kalau misalnya kita masuk final, Rossi pribadi nih, Pak, Ya. masuk final, tapi begitu di finalnya kalah, langsung sembunyi tuh, kabur, Pak. Kenapa Bu? Kabur dari pengurus. Oh gitu. Karena malu. Ada internal masalah mungkin? Bukan, karena malu, Pak, karena dapatnya medali perak, bukan emas gitu. Iya. Makanya sekarang lihat prestasi Indonesia, medali perunggu aja susah, Pak. Berat ya. Ya, makanya mencari lagi seperti Bu Rosi kapan boa istilahnya gitu. Orang Sunda bilang kapan lagi nih bisa melahirkan legenda seperti Bu Rosi. Baik Bu Rosi. Nah, kembali ke masalah ini nih. Juara-juara yang didapat oleh Bu Rosi, baik juara PON, juara SEA Games, Asian Games, dulu apa sih yang diberikan pemerintah? Bonusnya berbentuk apa, Bu? Bisa cerita nggak? Mangga Bu Rosi. Ya, bonusnya ada, cuman nggak sebesar sekarang. Terus Rossi dulu 93 itu sapu bersih medali emas. Ya. Ya alhamdulillah Pak, dapat bonus dari Kemenpora tuh TV 28 in. Oh ya, cuman TV, tidak berbentuk uang gitu ya? Wah luar biasa itu. Terus dari sangat berbeda dengan zaman sekarang ya Bu Rosi ya.
sampai ratusan juta. Iya, betul, Pak. Miliaran gitu juara olimpiade ya. Tapi ya tetap walaupun memang dulu bonusnya nggak itu, tapi tetap punya kebanggaan tersendiri Pak, karena kita bisa berbuat untuk Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Itu sih ininya kita tuh di mindset kita itu aja. Iya, kebanggaan untuk Indonesia ya. Apalagi kalau sudah Indonesia. kita dapat medali emas, lagu Indonesia Raya, bendera Indonesia itu bisa berkibar di negara orang, itu satu kebanggaan. Iya. Baik Bu Rosi, ini pemirsa Thai Podcast, kita lihat dulu nih foto-foto Bu Rosi nih masih muda banget itu. Ya, ini pertama kali mungkin Bu Rosi bisa bercerita ya, silakan Bu Rosi. Nah, kalau ini waktu sapu bersih 7 medali emas, ini Asian Games 89 yang di Seoul, pertama kali ikut Asian Games ini. 14 tahun usianya ya? Yang ini, ini SEA Games pertama kali nih Pak. Iya, ini usianya 15 tahun. 15 tahun ya. Paling muda ini. Petenis meja paling muda kayaknya nih di Indonesia. Nah, ini waktu pertama yang kita sapu bersih 4 medali emas buat diri Rosi sendiri dan 7 medali emas buat Indonesia. Iya. Dan di mana ini, Bu? Di Singapura. Dan ini tuh event saya tuh yang terakhir menentukan sapu bersih 7 medali emas buat Indonesia, 4 medali emas buat Rosi sendiri. Nah, ini yang menentukan ini. Bu Rosi sendiri menyumbang 4 medali emas gitu. Ya. Wah, dan ini penentuan Pak, penentuan Indonesia bisa sapu bersih 7 medali emas. Iya. Harusnya bonusnya bukan televisi lagi nih, harusnya nih berbentuk materi atau uang ini. Atau dikasih rumah harusnya ya. Nah, ini di mana Bu foto Ibu nih? Ini di SEA Games Filipina 91 ya Pak. Oh ya. Oh, Filipina ya. Ini juga sama SEA Games Filipina. Kalau ini PON Pak. PON ini sebelahnya siapa Bu? Ling Agustin. Oh, dari provinsi mana? Sama Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Sama Jawa Timur Pak, dengan Pak Ali Said. Oh iya, ketua. Ini waktu yang dicurangin nih Pak di Malaysia. Kan bergunya kan kita juara. Iya. Ini di Filipina juara. Ini yang sapu bersih di Singapura. Saya doublenya dengan Putri Hasibuan. Oh iya, betul. Ini PON juga. Nah, ini lupa. Ini servis andalan Pak. Oh iya. Teknik servisnya Bu Rosi berbeda ya. Iya. Dengan. Tapi sekarang udah banyak Pak yang sudah banyak yang ngikutin ya Bu Rosi ya. Ini di Singapura waktu sapu bersih. Oke, baik pemirsa Time Podcast, itu selintas highlight foto dokumentasi. Bu Rosi masih muda itu. Masih slime ya. Masih slime. Baik Bu Rosi, selanjutnya mungkin kita akan menanyakan tadi PON sudah ikut, SEA Games sudah ikut, kemudian juga Asian Games sudah ikut. Nah, Olimpiade. Nah, Olimpiade pertama kali Bu Rosi ikut Olimpiade itu Olimpiade di mana? Kemudian juga prestasi apa yang diraih dan lawan beratnya juga dunia mana tuh Bu? Ya. Saat itu. Mangga silakan Bu Rosi. Ya, pertama kali ikut Olimpiade di Barcelona Pak. 92, oh, Barcelona, ya. Spanyol ya. Ya. Dan kalau di Olimpiade udah berbicara dengan Olimpiade tuh semua berat Pak. Karena untuk ikut Olimpiadenya aja kita ada seleksinya. Bukan di Indonesia Pak, di Asianya. Atau bahasa sekarang tuh ada babak kualifikasi. Pra-Olimpik istilahnya ya. Betul. Pra-Olimpiknya. Jadi memang pemain udah di Olimpiade itu sudah pemain pilihan Asia Tenggara, pilihan Asia, pilihan Eropa, pilihan Amerika. Oh. Gitu. Pilihan Amerika Latin juga gitu. Jadi memang udah pilihan. Jadi semua artis itu berat memang. Betul. Udah nggak ada yang inilah. Ya. Nah, saat itu yang juara dari negara mana Bu? Baik putra maupun putri? Itu di Barcelona itu yang juara putranya dari Prancis. Oh, dari Prancis. Gatien. Kalau putrinya tetap dari Cina. Dari Cina ya. Tetap. Dan Rosi sendiri waktu itu di perorangannya masuk 16 besar. Di double-nya itu masuk 16 besar waktu itu dengan Ling Agustin. Iya. Dan saat itu memang Indonesia mungkin baru pertama kali juga ya ikut. Iya, betul, ikut Olimpiade Indonesia cabur tenis meja ikut Olimpiade Atlanta ya. Pertama waktu itu Barcelona ya. Barcelona. Sebelumnya ada di Seoul tapi masih
Tony Maringgi dulu. Oh, Tony Maringgi, legenda juga, Cuman betul, legenda putra. Waktu itu masih eksebisi. Ya. Kalau di Barcelona sudah ini. Ya. Betul. Nah, setelah itu 96 di Atlanta. Atlanta Amerika. 96 Olimpiade Atlanta. Kebetulan Rossi juga di situ mendapat kehormatan, Pak. Jadi mewakili Indonesia untuk membawa obor Olimpik di sana. Oh iya. Iya, obor Olimpiadenya. Iya, mengelilingi stadion ya? Enggak, tapi di jalannya. Oh, di jalan. Iya, Betul. Jalannya. Iya. Di sana Rossi dengan atlet atletik. Wah, kebanggaan ya. Sangat kebanggaan, Pak. Indonesia nggak bisa. Enggak. Dan kebetulan sepanjang waktu masa itu Bu Rossi. Obornya juga bisa kita bawa, Pak. Oh iya? Tapi nggak dibawa sih sekarang. Iya. Bu Rossi sekarang kan bekerja di Dispora Kota Bogor. Nah, bagaimana mungkin cerita awalnya Bu Rossi setelah jadi atlet, jadi ASN, Iya. jadi PNS. Pertama kali Bu Rossi diangkat ASN atau PNS itu di mana? Iya. Kemudian sampai juga akhirnya pindah ke Kota Bogor itu bagaimana? Nah, juga bercerita apa karena ikut keluarga, ikut suami, ikut anak. Mungkin silakan Bu Rossi Iya. bercerita. Ya, waktu awal saya diangkat ASN itu di Sumatera Selatan, Pak. Oh, di Sumatera Selatan. Kebetulan waktu itu Di kabupaten mana Bu Rossi? di Musi Banyu Atin. Kabupaten itu ya? Iya. Bunyi. Kebetulan waktu itu masih bupatinya Pak Alek Nurdin. Oh iya. Pak Alek Nurdin, memang Pak Alek Nurdin itu senang olahraga Ya, beliau. termasuk itu. mantan gubernur Sumsel ya? Ya, Pak Alek betul. Nurdin itu ya. Memang Dan dia juga hobi olahraga itu. ya, Betul. Karena pembina, kalau tidak salah pembina olahraga Sriwijaya FC kalau tidak Iya. salah. Betul. setelah gubernur. Ya. Terus mangga Bu, bercerita lagi silakan. Ya, saya diangkat di Musi Banyu Asin gara-garanya waktu itu PON di Sumatera Selatan. Ya. Saya mau wakili Lampung sebetulnya Pak waktu itu. Nah, kok bisa ke Lampung? Kemana-mana nih ceritanya gimana? Cerita juga nih. Kita pengen tahu. Pemirsa pengen menggali nih Bu Rossi sampai pindah juga. Saya pernah mewakili Jawa Timur. Setelah Jawa Timur, Kalimantan Timur. Setelah itu baru Jawa Barat. Iya. Setelah itu Lampung. Ya. Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan baru ketemu tuh Bu Rossi ya. Ya. Di apresiasi untuk ikut mungkin seleksi ya. ASN atau ASN ya. Ditawarin sama Pak Alek mau kerja di sini nggak sambil ngelatih di sana gitu. Akhirnya ya Rossi bersedia. Bersedia ya. Karena waktu itu Rossi juga sudah berkeluarga, Pak. Iya. Dengan Rani Kristiono. Oke. Nah, pemirsa Time Podcast ini Bu Rossi ini kelahiran Bandung 28 Juni tahun 1972. Kemudian juga memiliki suaminya itu sama-sama atlet ya Bu Rossi. Atlet bola basket Timnas Indonesia. Saya manggilnya Coach Rani. Dan memiliki 4 putri ya Bu Rossi. Nah, 4 putri itu ada yang ikut kayak Bu Rossi nggak jadi petenis? Maka silakan cerita apa aktivitas 4 putrinya Bu Rossi ini. Mungkin kami ingin tahu Bu. Silakan Bu Rossi. Ya. Alhamdulillah saya dikasih mungkin bonus saya di dulu sapu bersih 4 medali emas tuh bonusnya sekarang Pak. 4 perempuan. 4 anak perempuan ya. Yang memang mungkin ya itulah bonus Rossi. Jadi yang pertama usia 23 tahun Diva Marcella Maharani, yang kedua usia 17 Jasmine, yang ketiga usia 16, yang keempat usia 15 Pak. Ya. Mereka diarahkan Bu Rossi nggak menjadi petenis atau dibebaskan gitu atau kayak ayahnya? Awalnya yang pebola basket gitu kayak Coach Rani. Ya, awalnya Gimana, yang pertama tuh ikut tenis meja Pak. Siap. Cuman waktu itu ada kekecewaan, akhirnya dia berhenti lah gitu. Terus yang 2, 3, 4 juga sebenarnya diarahin juga ke tenis meja, cuman nggak terlalu antusias. Jadi akhirnya ya terserah. Tapi kalau ke basket memang papahnya kurang berkenan. Kurang berkenan ya. Karena mungkin kan body contact ya. Betul. Kan anaknya kan perempuan semua. Iya. Sedangkan dulu papahnya waktu zamannya masih atlet itu kan 2 kali operasi Pak. Oh gara-gara iya. basket, iya. Oh, sempat kena cedera ya Coach Rani ya. Betul. Jadi mungkin ada trauma mungkin ya. Apalagi ini kan anak-anaknya perempuan. Mungkin kalau laki-laki ya nggak apa-apa kali ya. Lain cerita kalau Bu Rossi punya anak laki ya. Iya, betul. Terus ini Bu Rossi sekarang geser ke kekuatan tenis meja saat ini di Indonesia. Karena mungkin semenjak Bu Rossi purna, kemudian juga pelapisnya penggantinya juga belum kelihatan. Nah, bagaimana kira-kira mungkin sektor putri ini
upaya untuk meningkatkan lagi atau mencari bibit-bibit petenis meja putri nih, ini karena kita mengundang Bu Rosi melalui misalkan kompetisi, turnamen dan sebagainya. Kemudian juga bisa berkiprah seperti Bu Rosi, ikut PON, kemudian ikut SEA Games, ikut Asian Games sampai ke Olimpiade. Saran atau masukan dari Bu Rosi bagaimana untuk bisa melahirkan petenis handal seperti Bu Rosi saat ini? Silakan Bu Rosi. Ya, sebetulnya kan sekarang klub juga banyak pada ini di Indonesia tuh klub-klub bagus ya, dan atletnya juga banyak sekarang tuh, kompetisinya juga banyak. Cuman memang sekarang kendalanya kan mungkin kita udah terlalu lama dualisme. Itu mungkin kendala juga, salah satunya kendala. Kalau untuk atletnya sendiri ya memang harus bekerja keras gitu loh, karena banyak macamnya tenis meja tuh, ini ya dari bola, dari karet, dari batnya, macam-macam lah gitu. Makanya kalau ini ya harus ulet, harus berani ya, kemauannya untuk bisa menjadi juara. Dan satu lagi, jangan cepat menyerah ya. Jangan cepat menyerah, dan sekarang tuh kadang-kadang anak-anak sekarang itu cepat puas. Itu. Nih apa yang membedakan mungkin saat Bu Rosi waktu itu atlet yang betul-betul membela dan mengharumkan nama baik Indonesia dengan kondisi atlet tenis meja untuk putri ya saat ini, apa perbedaannya mungkin? Mungkin Bu Rosi bisa menilai. Kalau dulu itu, kalau kita masih bisa berprestasi walaupun usia berapapun, kita masih bisa ikut. Kalau sekarang itu kan ada ini usia juga, pembatasan usia juga. Sedangkan tenis meja itu kan tidak ada pembatasan usia. Jadi 25 itu udah dianggap senior banget dan tidak bisa ikut. Oh gitu. Sedangkan Rosi dulu kan PON itu bisa ikut 5 kali 6 kali PON. Iya. Kalau sekarang tuh nggak bisa. Dan jadi kasihan. Dan PON itu tiap 4 tahun apa 2 tahun ya Bu Rosi? 5 tahun ya. Oh ya. Dulu 5 tahun sekali. Berarti... Nah makanya sekarang itu begitu dia naik, tapi terbentur dengan pembatasan usia. Itu. Jadi akhirnya mereka ini mentok. Akhirnya yang sebetulnya belum waktunya dipaksa untuk nyodok yang senior, padahal belum tentu kalau dengan senior bisa menang. Oh gitu. Nah sekarang kembali ke Pengcap atau cabornya yang mungkin bertanggung jawab untuk pembinaan, kemudian juga prestasi. PT MSI Kota Bogor ini bagaimana Bu kiprahnya nih untuk bisa mencari bibit-bibit atlet tenis meja baik putra maupun putri? Apa rutin ada juga turnamen per 3 bulan? Per 6 bulan atau mungkin rutin atau bagaimana, mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada kami Bu, silakan Bu. Ya mungkin memang harus pembinaan, yang diutamakan harus pembinaan, karena tanpa pembinaan ya nggak akan bisa berjalan juga. Betul. Pembinaan dari usia dini gitu dan berjenjang terus gitu loh. Sedangkan mungkin kayaknya di Bogor tuh masih belum ada yang seperti itu. Jadi kayaknya ini mentok lagi gitu. Harus cari keluar. Jadi belum ada yang di Bogor tuh yang benar-benar atlet Bogor dibentuk tuh sampai akhirnya bisa menembus ke provinsi, nasional gitu loh. Yang asli ya. Asli. Nah, kembali ke Kota Bogor, prestasi terakhir di Porprov untuk tenis meja bagaimana, baik putra maupun putri? Mungkin Bu Rosi bisa menyampaikan kemarin informasinya. Waktu yang di Ciamis itu kan kalau nggak salah itu 2 medali emas ya. 2 medali emas, cuman ya itu kembali harus lebih ditingkatkan lagi lah atlet-atlet asli Kota Bogor. Gitu. Apalagi kan tahun depan Kota Bogor tuan rumah ya, bersama Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok kalau tidak salah. Depok sama Bekasi, Bogor, Depok. Tuan rumah bersama Porprov Jawa Barat ya. Nah, target atau mungkin apa ya istilah yang ingin dicapai Bu? Apa sama dengan waktu di Ciamis 2 medali emas atau meningkat medalinya Bu? Silakan. Minimal sama dengan yang di Ciamis minimal. Memang karena persaingan juga memang lumayan berat sih Jawa Barat tuh. Memang Jawa Barat tuh memang atlet-atletnya bagus-bagus Pak, sebetulnya Jawa Barat tuh. Terus potensi, kemudian juga apa yang bisa disampaikan oleh Ibu kepada pengurus PT MSI Kota Bogor nih Bu? Mungkin sarannya atau mungkin masukannya untuk persiapan Porprov juga ini. Yang pasti ya
dari sejak sekarang harus lebih persiapannya harus lebih matang lagi lah, itu aja sih. Gitu ya. Persiapan untuk atletnya, persiapan untuk pelatih dan pengurusnya juga sih sebetulnya Pak. Iya, baik. Nah sedikit juga Bu, kami ingin menanyakan persiapan Dispora nih. Kebetulan Bu Rosi kan di Dispora, persiapan untuk perhelatan Popda Jawa Barat nih pelajar. Nah juga berkaitan dengan cabur tenis meja putrinya ini bagaimana Bu persiapannya? Silakan Bu. Kita yang Popda itu tenis meja yang lolos yang putranya Pak. Oh yang putra, putri tidak lolos? Putrinya nggak lolos. Siap. Nah mungkin kalau untuk tenis mejanya bisa ininya di double, mix double mungkin Pak ya. Tapi untuk keseluruhan caburnya kita kan sebelumnya di Popda 2023 itu kan kita 22 emas Pak. Ranking 5 di Jawa Baratnya. Ya mudah-mudahan sekarang waktu itu kan 16 cabur dari Kota Bogor, sekarang meningkat jadi 18 cabur Pak. Oh, tambah ya? Ya, jadi bertambah. Ya paling enggak mengamankan posisi sebelumnya. Ya, 5 besar ya. 5 besar. 2023. Tapi harapan bertambah emasnya naik jadi 4 besar. Iya, gitu. iya. Gitu aja sih. Iya. Dan mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ya. Amin. Baik pemirsa Time Podcast, demikian bincang mendalam Deep Talk bersama legenda petenis meja putri Indonesia Ibu Rosi Pratiwi Dipoyanti yang sudah bercerita mungkin dari awal karir, kemudian juga sampai meraih beberapa prestasi baik lokal, nasional maupun internasional, sampai menjadi PNS ya Bu ya, di Kota Bogor ini. Luar biasa Bu Rosi. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi atlet yang ingin menggeluti olahraga seperti Bu Rosi, terutama di tenis meja putri ini. Pemirsa Time Podcast, demikian yang mungkin disampaikan di episode ketiga kali ini. Saya Dani Soyandar, host Time Podcast, mengucapkan terima kasih kepada Bu Rosi atas kehadirannya, serta kepada pemirsa Time Podcast, saya mengucapkan salam hangat selalu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.